Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan saya paparkan cara guru memberikan tugas yang jawabannya mengharuskan siswa mengetik langsung di aplikasi. Jadi jawaban siswa nanti terkirim juga di aplikasi Classroom. Oke, saya contohkan untuk memberikan tugas tersebut di kelas 9B. Kita klik kelasnya supaya masuk di kelas. Ini tampilannya masih kosong, artinya kita belum melakukan apa-apa di kelas ini. Untuk membuat tugas, kita masuk di menu yang tengah ini yang di bawah. Ini classwork, atau kalau tulisan Bapak dan Ibu situ bahasa Indonesia itu tugas kelas. Kita klik. Karena kita belum buat tugas apa-apa, makanya tampilannya masih kosong. Untuk membuat tugas, kita klik yang ini, tanda tambah ini yang di bawah. Klik tambah. Kemudian yang dipilih di sini adalah ini. Yang kedua, question atau pertanyaan. Kita klik. Nah, untuk questionnya sendiri saya memilih menulis nama tugasnya. Misalnya tugas 1. Supaya mudah nanti dikontrol oleh Bapak dan Ibu bahwa oh ini tugas 1. Untuk instruksi boleh berupa instruksi atau petunjuk pengerjaan, boleh juga langsung soal Bapak dan Ibu ketik di sini. Misalnya instruksinya, jawablah pertanyaan berikut. Kemudian kita enter, kita ketik di sini soal, supaya jelas yang mana soal, yang mana instruksi. Misalnya, siapa nama adik Anda? 2 sampai berapa nomor pun silakan Bapak dan Ibu. Jadi itu untuk instruksi. Bagaimana kalau Bapak dan Ibu sudah punya soalnya yang ada di HP Bapak dan Ibu? Soal sudah ada dalam bentuk file. Jadi kita ini yang di atas tanda klip. Kita klik, muncul seperti ini. Kalau kita mau mengambil soal yang ada di HP kita pilih ini file. Nanti kita diarahkan untuk mencari lokasi file tersebut. Atau Bapak dan Ibu punya buku atau menulis manual, tulis pakai pulpen di kertas, kemudian Bapak dan Ibu foto. Ini saya contohkan, misalnya Bapak dan Ibu punya soalnya, kemudian Bapak dan Ibu foto. Saya klik, akan menampilkan kamera Bapak dan Ibu. Misalnya ini soal saya. Ada beberapa nomor misalnya. Terutama ini kalau soalnya matematika. Nah, jadi karena soal tidak bisa mengharuskan. Jadi kita foto. Kemudian setelah dirasa gambarnya cukup jelas, maka kita pilih tanda checklist ini. Saya klik checklist, maka menuju proses melampirkan hasil foto tadi. Jadi kita tunggu dulu, masih proses. Nah, hasil yang saya foto tadi ini. Nah, jadi ketika siswa mau melihat soalnya tinggal klik ini, dan Bapak dan Ibu semua yang kita buat di sini akan tampil di HP siswa di aplikasi Classroom-nya. Lanjut untuk pengaturannya, poinnya 100 karena tugasnya maksimal 100. Due date-nya atau tenggat waktunya kita pilih batas kapan siswa terakhir mengirimkan. Contohnya saya mengajar hari ini tanggal 21 dan saya mau siswa paling lambat mengirim tugas pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Kemudian setelah disetel kita pilih ini oke. Meskipun ini Bapak dan Ibu 16.00 tenggat waktunya, siswa masih bisa mengirim jawaban dari tugas ini. Tapi nanti di keterangannya mengikut bahwa siswa si A misalnya terlambat kirim tugas. Jadi ada penilaian tersendiri Bapak dan Ibu. Kemudian topik, ini topik, kita klik
karena kita belum punya topik, kita add topik atau tambah topik. Kita pilih topiknya tugas. Artinya apa? Semua tugas nanti yang Bapak dan Ibu buat, biar 100 tugas semua masuk di topik ini. Jadi kelihatan jelas semua tugas kita ada di topik tugas. Terakhir kita klik ini, save. Kemudian short answer Bapak dan Ibu, meskipun di sini short answer, jangan khawatir bahwa bukan jawabannya singkat. Ini bisa beberapa paragraf masuk di sini untuk diketik siswa. Jadi siswa bisa menjawab jawaban panjang meskipun di sini keterangannya short answer. Kemudian pengaturan berikutnya yang kedua ini yang dibawa harus dalam posisi seperti ini. Karena yang pertama itu yang ini yang atas, ini siswa dapat mengedit jawaban. Ya, jangan diedit. Kemudian siswa dapat melihat jawaban temannya, nanti menyontek. Jadi pengaturannya seperti itu Bapak dan Ibu. Selesai, tinggal kita kirim dengan tombol atas. Ini tombol pesawat. Begitu Bapak dan Ibu klik, maka menunggu proses mengirim ke HP siswa. Ya, sambil menunggu. Jadi ini menunggu proses pengiriman. Ya, mungkin karena faktor jaringan saya. Ya, sudah terkirim. Tadi di sini kosong, sekarang sudah punya topik tugas. Di topik tugas ini baru satu tugas yang Bapak Ibu buat. Jadi selesai mengirim tugas, untuk pemeriksaannya ada di tutorial selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menginstruksikan bahwa ini tugasnya. Siswa ketika kita kirim tugas, maka di HP siswa juga bunyi seperti WhatsApp. Ada bunyi sehingga siswa bisa melihat, oh ternyata saya punya tugas dari Bapak atau Ibu guru saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.